Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari, agar apa yang kita baca, agar apa yang kita fahami pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah naqra'u mal furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baiklah anak-anakku, setelah kita berdoa, mari kita lanjut ke surat berikutnya. Kita akan membahas materi pelajaran aswaja pada pagi hari ini, yaitu tentang strategi dakwah para mubalik dalam penyebaran Islam di Indonesia. Strategi dakwah para mubalik dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, penyebarannya melalui perdagangan, yaitu perdagangan. Awal mula yaitu dari Arab, kemudian ke Damaskus, kemudian ke Baghdad, dari Baghdad ke Gujarat, India, kemudian ke Indonesia. Ini adalah alurnya, ya, alur di dalam penyebaran Islam, ya, pada perdagangan melalui jalur utara. Kemudian kalau melalui jalur selatan ada Arab, kemudian ada Yaman, dari Yaman ke India, dari India ke Sri Lanka, kemudian ke Indonesia. Ini kalau jalurnya melalui jalur selatan. Para mubalik melakukan kontak perdagangan. Para mubalik melakukan kontak perdagangan, adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Yang kedua, Arab, Persia, India, dan Cina telah lama menggunakan jalur laut sebagai jalur perdagangan. Dari jalurnya, ya, itu menggunakan jalur laut. Yang ketiga, menurut Tom Peirce, perdagangan Muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa. Yang satu itu belum memeluk Islam. Mereka mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mullah-mullah dari luar sehingga jumlah mereka semakin banyak. Yang keempat, mereka menjadi komunitas muslim di lingkungannya sendiri.
setelah memiliki keturunan, lingkungan Islam semakin luas sehingga timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Yang kedua caranya yaitu melalui perkawinan. Perkawinan harus diislamkan terlebih dahulu. Perkawinan antara wanita muslim dan keturunan raja atau bangsawan lokal. Para putra bangsawan harus diislamkan terlebih dahulu. Contohnya Brawijaya dengan Putri Kampa melahirkan Raden Pata. Kemudian berikutnya, perkawinan antara seseorang mubalik dan putri raja atau bangsawan. Para putri raja atau bangsawan harus diislamkan terlebih dahulu. Contohnya, Raden Rahmat Sunan Ampel dengan Nyai Manilah. Yang kedua, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten. Penyebaran Islam oleh wali dan ulama. Nah, sekarang lanjut ke slide berikutnya membahas tentang penyebaran Islam oleh wali dan ulama. Agama Islam terus tersebar ke seluruh penjuru tanah air sehingga banyak penduduk menjadi muslim. Ya, yang pertama tidak mengenal status sosial dan kasta. Dan para santri diperintahkan melanjutkan dakwah di lingkungannya setelah dianggap mampu menyerap pengetahuan keagamaan yang baik. Yang pertama yaitu ada yang bernama Sunan Giri. Ya, Sunan Giri. Ya. Masyarakat Hitu atau Maluku banyak berdatangan ke pesantren Giri dari Maluku ke Giri. Sunan Giri dan santrinya pernah diundang ke Maluku untuk memberi pelajaran tentang Islam. Nah, jadi Sunan Giri ini dan santrinya pernah diundang ke Maluku untuk memberi pelajaran tentang Islam. Yang kedua, ada yang namanya Raden Rahmat Ampel Denta atau Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel. Berikutnya yang ketiga yaitu ada yang namanya Sunan Kudus. Ya, yang bernama Sunan Kudus. Menggunakan sapi atau hewan suci umat Hindu sebagai media dakwah di masyarakat sekitar Kudus, daerah Kudus. Ya, daerah Kudus. Kemudian yang keempat, ya, ada yang bernama Sunan Kalijaga. Bernama Sunan Kalijaga. Menciptakan perayaan sekaten atau syahadatain untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gamelan saketan yang ditabuh di Masjid Agung Demak, menciptakan tokoh dari cerita wayang yang diselaraskan dengan ajaran Islam. Ini yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Yang keempat. Berikutnya yang kelima, ada yang bernama Sunan Bonang. Menulis ajaran tauhid dan tasawuf dengan bahasa sastra yang kemudian dikenal dengan Serat Bonang. Ya. Ini adalah usaha dari Sunan Bonang untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian yang keenam,
ada yang namanya Sunan Gresik. Ya, Sunan Gresik. Sunan Gresik juga mendirikan pesantren yang merupakan tempat pendidikan agama Islam guna menggembleng para siswa sebagai kader mubalik Islam pada masa mendatang. Jadi usahanya Sunan Gresik ini mendirikan pesantren, pondok pesantren untuk membibit, untuk membina, mengkader, yaitu para siswa ya menjadi mubalik Islam pada masa mendatang. Yang ketujuh, ada yang namanya Sunan Derajat. Sunan Derajat. Islam dengan memberikan pertolongan kepada yang sengsara, seperti membantu anak yatim, piatu, orang sakit dan fakir miskin. Sebagian ahli sejarah menyatakan bahwa Sunan Derajat adalah pencipta gending pangkur. Jadi usahanya Sunan Derajat ini menyebarkan Islam dengan cara membantu anak yatim piatu, orang sakit dan fakir miskin. Kemudian dan juga menciptakan suatu gending pangkur. Itu adalah usahanya dari Sunan Derajat. Yang kedelapan, ada yang namanya Sunan Muria. Ya, ini Sunan Muria. Cara dakwah yang dilakukan adalah memberi kursus kepada rakyat jelata. Memberi kursus, mengajari ya kepada rakyat yang tidak mampu, yang jelata, yang miskin, yang fakir. Sunan Muria wafat dan dimakamkan di puncak Gunung Muria. Dimakamkan di puncak Gunung Muria. Yang kesembilan, ada yang namanya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini adalah Sunan Gunung Jati. Dengan nama lain Fatahillah. Namanya lainnya adalah Fatahillah. Usaha Fatahillah selanjutnya adalah mendirikan kerajaan Banten dan kerajaan Cirebon. Banten dan Cirebon ini letaknya di Jawa Barat. Perjuangan Fatahillah di Jawa Barat bukan hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga melawan kedatangan kaum Portugis dari Malaka. Fatahillah wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon. Terima kasih anak-anak. Pak Roji cukupkan sekian pelajaran Aswaja pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.